Selamat malam teman-teman sekalian. Ah, ini video pertama yang mau saya buat. Ini di tanggal 24 Juni 2024 ya. Ah, Kali ini sebenarnya di awal ini saya mau bicara soal hal yang sudah berlewat kemarin, yaitu soal pemilu 2024 di bulan Februari. Ah, Pemilu telah usai ya, semua keputusan telah bulat, bahkan putusan MK dan lain, pilpres, pileg, semua sudah usai dengan hasil yang hmm, tidak cukup menggembirakan bagi para yang kemudian secara kepentingan tidak mulus berlangsung, dan juga sangat menggembirakan bagi pihak-pihak yang memang uh, mendapatkan kemenangan dalam kontestasi tersebut. Jadi ada beberapa tokoh atau pihak yang kemudian menyebut ini pemilu yang cukup brutal ya. Bahkan uh, calon presiden dan wakil presiden Ganjar dan Mahfud juga menyampaikan hal yang sama begitu. Bahkan salah satu partai yang cukup kemarin namanya cukup sangat wangi ya, yaitu Golkar, yang mendapatkan kursi terbanyak walaupun secara persentase suara masih di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketua MPR RI Bambang Susatyo juga menyampaikan bahwa pemilu kali ini juga dia mendapati satu hal yang kurang baik. Bahkan dia sebut pemilu ini juga layak kita sebut sebagai pemilu yang cukup brutal begitu. Karena ada beberapa indikasi sebenarnya. Yang pertama itu soal money politics, soal bagaimana kemudian politik uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ya kemarin saya di Kalimantan itu ada juga yang sebut di sana, bahkan satu suara itu untuk caleg DPRD tingkat 2 itu hampir 1 juta, bahkan ada yang bayar 1 juta gitu. Bahkan DPR RI katanya yang sebelumnya juga cukup jarang memberikan amplop atau money politis, hari ini sudah memberikan, bahkan dengan nominal yang cukup besar. Jadi pemilu 2024 dalam konteks pileg itu juga bisa kita simpulkan dalam, mungkin tidak semua ya, tapi dominan memang pertarungan soal amunisi, soal capital politik begitu. Hal ini terjadi ya karena memang sistemnya dapat diakali seperti itu gitu. Karena tidak ada soal pembatasan, soal pelaporan biaya kampanye yang rigid gitu ya, dan bagaimana kemudian aturan main yang memang masih sangat cukup bias. Uh, yang terjadi di Indonesia, pileg ya, apalagi pileg untuk tingkat 2 ya, cukup luar biasa. Di sana tidak ada pertarungan gagasan, di sana hanya pertarungan amplop gitu. Jadi bagaimana kemudian nanti kinerja dari orang-orang yang terpilih ini ya, ini sebenarnya sudah terprediksi ya, bahwa mungkin tidak akan banyak hal yang bisa mereka lakukan juga. Tapi semoga semua kita optimis mereka dapat melakukan banyak hal juga ya. Jadi kita doakan para dewan-dewan yang sudah terpilih supaya dapat bekerja dan melakukan tugas dan fungsi secara baik. Tapi saya melihat bahwa harus ada koreksi dalam konteks ini untuk bagaimana kemudian kita mengarahkan hasil pemilu itu ke sesuatu hal yang memang lebih berkualitas begitu. Sebenarnya sudah pernah dicoba dengan perdebatan uh, pemilu terbuka dan pemilu tertutup gitu. Pemilihan terbuka dan pemilihan tertutup. Itu juga bagaimana kemudian mengurangi uh, kuantitas atau
harga kos politik yang terjadi di lapangan dan soal transaksi antara si kandidat dan pemilih gitu atau masyarakat. Tapi kemudian ini ditolak karena dinilai masyarakat juga nantinya apabila ini terlaksana, masyarakat nantinya tidak akan cukup mengenal siapa wakil dan siapa yang mewakilinya. Yang bahkan hari ini saya juga cukup bertanya-tanya, apakah hari ini masyarakat juga masih ingat siapa yang dia pilih gitu, atau hanya yang dia ingat uang siapa yang paling banyak gitu ya. Ya serba salah hal ini. Tapi bagi saya ada konteks demokrasi itu kan sebenarnya menurut saya itu yang paling utama untuk membatasi segala gejala penyakit yang tumbuh itu adalah soal regulasi, soal adanya pembatasan begitu. Jadi ini yang memang harus kita coba pikirkan secara serius dan matang. Dan juga yang kedua soal pelembagaan partai politik. Bagaimana kemudian belum ada sebenarnya transformasi yang cukup positif yang dilakukan oleh partai-partai politik, sehingga banyak calon-calon legislatif ini yang juga tidak mendapatkan pelatihan atau sistem pengkaderan yang cukup baik. Ini menjadi problem dan bagi saya membuka luka cukup dalam konteks kualitas politik kita, sehingga ini akan berpengaruh dalam kualitas kebijakan. Ketika ini berpengaruh dalam kualitas kebijakan dan korbannya pada akhirnya adalah masyarakat. Logika inilah yang sebenarnya belum sampai terhadap masyarakat, sehingga masyarakat masih menganggap pemilihan soal satu hari itu saja. Bagaimana kemudian mereka menerima transaksi, menerima upeti yang diberikan oleh para kandidat ini. Bahkan mereka mencari orang yang siap menampung dan merubah pilihannya gitu. Ini sangat brutal sebenarnya. Bahkan di Pilpres juga banyak temuan hal yang sama. Begitu ya. Nanti akan saya bahas satu persatu soal apa aja isu-isu yang cukup buruk secara rigid ya, secara detail begitu. Oke, bagaimana nanti bagaimana nanti proses selanjutnya gitu soal perubahan regulasi ini ya. Ini para NGO, para anggota DPR RI, legislatif dan KPU harus membuka diri untuk situasi ini dan membuka fakta yang terjadi di lapangan kemarin. Kita tidak untuk membuka kebusukan dan keburukan kita, tapi bagi saya itu harus kita jelaskan bahwa itu tidak cukup berdampak baik terhadap kebijakan yang akan berlangsung di Indonesia ke depan. Mempengaruhi soal peradaban kita jangka panjang juga gitu. Oke, itu soal pemilu. Bagaimana nanti pilkada? Pilkada sekarang lagi hangat soal bagaimana kemudian rekomendasi gitu ya, rekomendasi dari partai politik terhadap kandidat. Yang hangat di Jakarta soal Mas Anies yang ada kemungkinan maju kembali ke Pilgub Jakarta, DKI Jakarta ya. Dan juga Ridwan Kamil yang kabarnya juga didorong oleh koalisi partainya Prabowo Gibran kemarin. Dan juga terakhir berita yang kita dengar dan kita baca, PKS fix mendorong kadernya Sohibul Iman untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Ya kita tahu PKS ini partai pemenang di pemilu 2024 kemarin untuk DKI Jakarta ya. Bahkan 6 kursi kalau saya nggak salah untuk DPR RI dari dapil DKI Jakarta. Ini juga pencapaian cukup luar biasa untuk PKS ya. Sehingga PKS ini merasa Jakarta ini miliknya PKS. Sehingga PKS cukup percaya diri untuk mendorong kadernya gitu ya. Tapi yang sulit dipahami mungkin PKS belum melihat situasi bahwa pertarungan di DKI ini juga sebenarnya representasi dari pertarungan nasional, bukan soal partainya kadang, tapi soal sosoknya gitu, sama siapa yang kemudian mendukung dan siapa yang mendorong gitu. Ini
variabel-variabel yang seharusnya PKS coba lihat, atau mungkin juga PKS coba muncul untuk menunjukkan bahwa sikap partai pemenang itu ya seperti ini gitu ya, pede dengan kadernya gitu, percaya dengan proses pengkaderan yang mereka miliki. Tapi saya selalu yakin bahwa PKS juga salah satu partai yang cukup bagus dalam konteks kaderisasi ya. Walaupun secara sikap partai kadang-kadang juga sama aja dengan partai lainnya bagi saya gitu. Terus selanjutnya Kofifah yang cukup dominan di Jawa Timur, bahkan sulit mencari lawan Kofifah di sana karena cukup dominan kabarnya. Tapi ada orang yang tidak banyak juga, bukan enggak ada ya, banyak pihak-pihak yang mungkin lupa bahwa Ibu Kofifah ini juga ada indikasi juga terkait dengan something di atas sana. Jadi kita tunggu perkembangannya, semoga ada yang berani bertarung dengan Ibu Kofifah ya. Kalau saya sih pengennya Caimin fight untuk Jatim gitu, seru gitu ya perebutannya gitu. Nanti Caimin wakilnya PDI Perjuangan Jatim, akan cukup seru pertarungan antara Caimin dan Bunda Kofifah. Oke, kalau Jawa Tengah menurut saya sepertinya mengerucut di Kapolda ya, Pak Lutfi, yang kemudian didorong oleh infonya oleh istana. Walaupun Gerindra ngotot untuk mendorong kadernya Ketua Gerindra Jawa Tengah, Pak Sudaryono, dan juga PKB juga punya calon, PDP juga punya calon. Jadi yang mungkin agak cukup ramai ini Jawa Tengah ya. Oke. Untuk pilkada tingkat 2 kabupaten kota ini apa ya, berbahaya sebenarnya, karena banyak juga isu dan info adanya transaksi jual beli rekomendasi yang dilakukan oleh mungkin oknum partai ya, karena saya yakin partai politik tidak menjual rekomendasi, saya yakin. Jadi ini yang mungkin juga membebani kos politik dari para kandidat, sehingga ya sedikit banyak akan berpengaruh dalam kinerja mereka nantinya gitu. Bagaimana kemudian pembengkakan kos politik itu sekarang mungkin hampir setengahnya untuk mendapatkan surat rekomendasi partai. Tapi ada juga beberapa daerah yang tidak memberikan uang gitu ya, karena mungkin kader atau mungkin secara elektabilitas tinggi, sehingga memiliki privilege khusus dan memiliki tugas-tugas khusus juga. Sudah tidak heran kita mendengar adanya calon kepala daerah atau kepala daerah yang memiliki tugas untuk membesarkan salah satu partai tertentu gitu, partai yang mengusung dia atau partai yang dia naungi gitu. Bagaimana penambahan kursi, bagaimana soal kantor DPC DPD gitu ya, pengadaan dan segala macam. Itu yang sering juga menjadi beban penugasan untuk para kepala daerah yang kemudian duduk sebagai kepala daerah nanti. Baru yang tidak kalah menarik sebenarnya, perlu ada pengawasan terhadap sumber-sumber biaya kampanye yang dimiliki oleh para kandidat ya. Karena di sini rentan, apalagi daerah yang memiliki sumber daya, rentan ini diperjualbelikan sebagai sebuah transaksi tukar guling antara si kandidat dengan para pengusaha-pengusaha gitu. Bagaimana kemudian tambang-tambang seperti di Kalimantan, di Papua, atau di Maluku Utara, atau di berbagai daerah di Indonesia juga itu berpotensi. Dan ini yang memang harus kemudian dibentuk pengawasannya ya. Pengawasan ini juga harus begitu ketat
bagaimana kemudian pelaporan soal sumber-sumber pendanaan yang dimiliki oleh para kandidat. Karena di sini sangat bias. Karena kadang pilkada ini kos politiknya tidak masuk akal gitu. Sehingga para kandidat ini juga banyak yang tidak memiliki sumber dana yang cukup secara pribadi sehingga memanfaatkan jejaring pengusaha gitu. Dan ini yang kemudian berbahaya. Terus selanjutnya bagaimana kemudian uh, para petahana banyak yang ragu untuk maju karena sudah paham dengan situasi hari ini, situasi kebijakan, situasi transaksi politiknya, bagaimana kemudian kos politiknya sangat besar, apalagi daerah yang tidak memiliki potensi transaksi dengan para pengusaha gitu, sehingga mereka cukup banyak bertaruh, bahkan banyak katanya rungkat atau rugi dalam pencalonannya di pilkada gitu. Sebenarnya yang lebih sorotnya adalah soal bagaimana kemudian semangat otonomi daerah yang mulai luntur hari ini. Bagaimana kemudian otonomi daerah yang kita coba tekankan semangat kita dalam perjuangan reformasi, hari ini pelan-pelan memudar gitu. Hari ini para kandidat-kandidat ini datang sebagai sosok yang direstui oleh partai politik tingkatan pusat. Sehingga masyarakat sendiri tidak memiliki ruang dan tidak memiliki kesempatan untuk menentukan siapa aja kandidat yang dapat bertarung gitu. Ini sebenarnya bisa menarik untuk kita bahas bagaimana kemudian kandidasi yang perlu kita ciptakan di daerah agar supaya partai politik agar supaya otonomi daerah ini dapat berlangsung dengan sesuai dengan keinginan kita gitu, bahwa kemudian otoritas daerah yang menguat gitu ya. Bagaimana kemudian sosok-sosok daerah yang muncul, bahwa kepala daerah tingkat 2, tingkat 1 itu merupakan salah satu sistem pengkaderan dalam kepemimpinan Indonesia hari ini gitu. Tapi karena adanya aturan bahwa para kandidat harus memiliki atau mengantongi surat dukungan dari partai politik yang secara kursi memenuhi 20% dari total jumlah kursi yang ada. Ini juga menjadi problem tersendiri ya. Sebenarnya kita harus ngecek juga bahwa apakah partai politik secara tugas dan fungsi itu efektif di tingkatan daerah gitu. Ini yang saya jarang temui, bagaimana kemudian kekuatan ideologi partai politik menciptakan hegemoni atau menciptakan warna tersendiri dalam suatu daerah. Apalagi dalam konteks daerah-daerah terpencil gitu ya, atau daerah terluar 3T lah ya. Itu partai politik bagi saya tidak cukup kuat secara pengaruh dalam konteks politik masyarakat ya. Bagaimana kemudian relasi partai politik daerah dengan masyarakat, bagaimana kemudian aktivasi dari proses organisatoris dari partai politik yang ada di daerah. Ini juga perlu disoroti bahwa banyak hari ini partai-partai politik memiliki perwakilan di daerah ini juga tidak aktif secara fungsi gitu. Bahwa belum ada pengawasan, bahwa ini juga menarik juga untuk kita diskusikan suatu hari bagaimana kemudian pola relasi yang seharusnya yang terjadi dan terbentuk antara partai politik dengan masyarakat. Sehingga bagi saya ini menjadi satu-satunya alasan kita bagaimana kita mempertimbangkan suara partai politik dalam kandidasi atau dalam konteks pemilihan kepala daerah. Karena bagi saya cukup rancu hari ini, karena seperti pernah terjadi di Sumatera Utara, Jarod Saifullah
kader PD Perjuangan mantan wakil gubernur Jakarta ini dicalonkan. Padahal secara historis dan secara kedekatan relasi dengan masyarakat ini mungkin tidak pernah bersentuhan dan tidak terlalu mengenal, sehingga bagi saya itu keputusan partai yang sangat membingungkan bagi saya. Ini yang terjadi sehingga menurut saya peran dari masyarakat dalam konteks pilkada itu juga tidak lagi dipikirkan sebagai sebuah hal yang komprehensif yang kemudian kita libatkan dari awal hingga akhir proses ini. Sebenarnya yang segarnya adalah bahwa partai politik hari ini sangat beracuan pada hasil survei. Tapi hasil survei juga bukan menjadi satu-satunya alat ukur. Mungkin jadi salah satu alat ukur, tapi tidak menjadi satu-satunya alat ukur untuk bagaimana kemudian partai politik mencalonkan seseorang kandidat. Ini menurut saya kritik yang cukup keras yang harus kita lakukan terhadap partai politik. Dan juga ini semangat ini harus kita terus dengungkan supaya ini menjadi sebuah regulasi yang komprehensif, bagaimana kemudian kita meneliti, kita meriset bagaimana kemudian pengaruh atau relasi partai politik dengan masyarakat di daerah, apakah itu terjadi dan terbentuk. Apabila itu kemudian tidak terjadi dan terbentuk, untuk apa kita kemudian membuat sebuah regulasi yang membuat situasi nasional dan daerah itu sama gitu. Karena bagi saya pilkada itu situasinya bisa makan dengan situasi nasional. Bagaimana kemudian 20%, soal calon independen gitu ya. Calon independen hari ini cukup berat. Bagaimana kemudian mengumpulkan sebegitu banyaknya KTP gitu, kartu identitas yang dimiliki masyarakat. Jadi menurut saya belum ada arah yang cukup menggembirakan untuk pilkada kita, dan saya tidak cukup banyak berharap dengan hasil pilkada nanti ya. Tapi bagi saya situasi pilkada cukup berbahaya juga apabila kita masih tidak mengevaluasi situasi di Februari 2024 kemarin di pemilu dan pilpres. Karena intervensi pemegang sistem ini juga harus kita awasi bersama, dan kita harus tekan gitu. Karena pada akhirnya jangan sampai kita berkesimpulan nanti bahwa yang memiliki sistem lain memiliki peluang, satu-satunya yang memiliki peluang untuk menang gitu. Karena pada akhirnya ketika sudah ada terbentuk narasi dan pemahaman itu, demokrasi sudah tidak lagi berlangsung di kita. Situasinya memang tidak cukup baik untuk masyarakat, tapi masyarakat juga secara pendidikan politik juga buruk ya. Karena saat ini partai politik juga secara pendidikan politik juga tidak berfokus pada konteks masyarakat. Sehingga masyarakat kita juga tidak memahami bagaimana kemudian standar yang sebenarnya gitu, bagaimana kemudian kandidat yang sebenarnya, bagaimana cara menganalisa, bagaimana cara menciptakan sebuah kesimpulan untuk memilih seorang kandidat atau sepasang kandidat gitu. Ini juga masyarakat memiliki pemahaman yang cukup beragam, dan ini yang harus kita selalu tekankan, situasi ini. Bagaimana kemudian nanti pilkada ini harus lebih banyak suara-suara untuk menyadarkan masyarakat bagaimana kemudian formula untuk memastikan hanya orang-orang yang orang-orang paling jahat kita singkirkan gitu. Karena kata Romo Magnis, pemilu itu menyingkirkan orang-orang terburuk. Setidaknya begitu, karena kita kadang tidak memilih kandidat yang memiliki situasi yang cukup baik gitu, atau memilih kualitas yang baik gitu. Mungkin itu dulu dari video pertama ini. Nanti kita akan kemudian bahas satu persatu satu isu,
yang kemudian bisa kita diskusikan bersama gitu. Kita akan breakdown gitu isu-isu yang akan terjadi atau isu-isu yang telah terjadi. Terima kasih. Salam sehat.